Kita lagi ada di satu tempat yang dulunya legend banget di Jakarta Selatan. Kalau lo tahu, ini kameramen gue udah pada ketawa karena kita lagi ada di tepi bukit. Nah, buat lo pada ngerti, boleh nih komen di sini nih. Berarti lo dulunya gitulah. Hai, jumpa lagi sama kita di Arsitektur Indonesia. Kita lagi ada di satu tempat yang dulunya legend banget di Jakarta Selatan. Kalau lo tahu, ini kameramen gue udah pada ketawa karena kita lagi ada di tepi bukit. Nah, buat lo pada ngerti, boleh nih komen di sini nih. Berarti lo dulunya gitulah. Nah, kita sekarang ada di unit contohnya dari SQ Resident. Lokasinya ada di TB Simatupang. Ayo kita masuk yuk, kita lihat yang 1 bedroom plus study. Nah, begitu lo masuk ke dalam sini, lo langsung disambut sama satu tatami nih. Tatami yang Jepang-Jepang gitu. Emang ini konsepnya ini sekarang itu, kalau lo bikin rumah kecil, banyak acuan dari arsitek-arsitek sama desainer interior ke arah Jepang kan. Nah, makanya di sini dibikin tatami nih. Lucu juga. Di sini, ini pakai veneer namanya nih teman-teman. Veneer itu apa sih? Veneer itu adalah multiplex yang dilapisin sama serat jati baru di finish. Jadi kesannya itu lo tetap dapat serat jati asli, tapi harganya bisa murah. Di sini ditambahin ya sama desainernya, dia pakai lampu di sini, jadi kelihatannya bagus. Kalau lo lihat di sini nih, tataminya ini di sini ada handle-nya nih. Nah, handle-nya ini bisa lo buka begini, gini. Dia langsung ada tarikan tangannya. Nah, kita buka ya. Nah, di sini ini fungsinya untuk naruh bantal-bantal kayak begitu tuh. Bantal-bantal itu nanti bisa ditaruh sini atau tempat penyimpanan. Ini kan apartemen nggak terlalu besar, jadi kita mesti punya banyak tempat untuk nyimpen-nyimpen. Salah satunya idenya adalah tatami ini yang dibikin panggung, di bawahnya bisa buat lo taruh barang-barang yang lo punya. Nah, abis dari tatami itu, gue yakin ini kan sebenarnya ada konsepnya kayak studi gitu kan, study ya. Jadi abis tatami di situ lo bisa bayangin, gue ngebayangin di sini apartemen ini cocok banget buat anak-anak mahasiswa nih. Jadi teman-temannya bisa belajar bareng di situ, di tatami itu. Abis itu di sini disediain satu meja belajar nih. Nah, meja belajarnya ini ditaruh bener-bener berhadapan sama tatami itu. Di sini kalau bisa lo lihat, di sini ada dapurnya nih. Jadi lo bayangin nih, kalau lo jadi mahasiswa, lu ngumpul sama teman-teman lu, sembari lu sekarang kerja kelompok di situ, temen lu bisa prepare makanan di sini. Kalau untuk top table-nya dari sini, lu bisa lihat, ini namanya solid surface teman-teman. Solid surface itu adalah satu material buat top table dari dapur. Nah, kenapa sih banyak dipakai? Karena solid surface itu benar-benar kesannya benar-benar clean banget. Jadi rumah lo itu bisa benar-benar kelihatannya rapi. Tapi ada kekurangannya teman-teman. Kalau solid surface itu dia lebih gampang baret. Jadi kalau lo udah milih untuk gunain solid surface buat top table lo mesti punya talenan. Nggak bisa lo bikin langsung potong-potong di sini wortel lo, nggak bisa. Dia akan cepet baret. Nah, untuk pilihan sinknya menurut gua keren nih teman-teman. Di sini dia pakai under counter. Jadi di bawah top table. Jadi ini bisa buat inspirasi buat teman-teman. Biar kelihatan dari sink lo itu benar-benar clean dan modern banget. Kalau biasanya kan di sini ada bibir-bibirnya tuh teman-teman. Kalau yang ini enggak. Jadi dia di dalam, masuk ke dalam. Nah, ini bisa jadi inspirasi supaya dapur lo lebih kelihatan modern. Banyak klien gue dulu nanya, gue suka banget nih, pengen banget punya dapur yang putih-putih gitu, tapi gue nggak mau duko. Selain karena harganya lebih mahal, dia juga kalau kesenggol cepet rusak, suka lecet-lecet lah gitu, atau bopel-bopel. Nah, ini ada satu inspirasi buat lo semua. Ini pakai HPL warna putih. Modelnya dicoak begini. Lo cari HPL yang gloss ya teman-teman ya, kayak gini. Itu kelihatannya bener-bener mirip sama duko, tapi harganya lebih murah. Tapi emang benar, kalau emang lo perhatiin lebih detail, tetap lebih bagusan duko. Itu kenapa duko lebih mahal. Tapi ini bisa jadi alternatif buat lo untuk bikin kitchen set atau furniture yang warnanya pengen putih. Sekarang kan semua harus putih, mobil harus putih, dapur harus putih, sepeda harus putih, ya kan? Semua harus putih. Tapi kalau
hatinya kameramen gue putih nggak nih? Kita mesti tahu nih. Nah, keramik yang dipakai di rumah ini itu pakai 60-60 motif White Carrara. White Carrara itu aslinya teman-teman adalah satu marmer yang harganya mahal zaman dulu. Tapi teknologi sekarang, homogeneous style udah bisa ciptain kayak begini dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi lo punya satu pilihan untuk keramik yang kelihatan kayak rumahnya orang-orang kaya zaman dulu, tapi harganya tetap terjangkau. Kita lihat tuh, di sini arsiteknya itu make homogeneous style White Carrara lagi untuk lantainya. Tapi beda teman-teman, seperti yang di ruang keluarga dan ruang tamu ini, kalau White Carrara yang di dalam kamar mandi ini, dia keset sedikit kasar. Kenapa? Karena kan kamar mandi nggak boleh licin. Jadi kalau lo milih keramik untuk kamar mandi lo, dan lo kepenginnya White Carrara buat dindingnya, dan lo pengen samain juga di bawahnya pakai White Carrara juga, lo mesti beli White Carraranya yang kasar atau keset yang buat lantainya. Yuk kita masuk ke. Kalau di dalamnya sih sederhana aja nih kamar mandinya, nggak ada yang istimewa gimana. Ini dia pakai Toto standar. Di sini pakai eco washer, kalau bisa lo lihat. Nah, eco washer ini sebenarnya menurut pengalaman gue oke banget teman-teman, daripada lo pakai jet shower. Kenapa? Gue sering nih dulu di proyek-proyek ya, jet shower itu cepet banget bocor. Kalau eco washer ini karena dia udah di dalam mesinnya, jadi kemungkinan bocornya lebih sedikit. Tapi emang orang Indonesia kan nggak semuanya seneng semprotannya kecil, sukanya yang gede-gede. Mungkin itu kenapa jet shower masih dipakai di sini. Tapi menurut gue itu lebih clean daripada pakai jet shower. Nah, kalau lo punya kamar mandi, lo bisa nih ada ide menarik nih. Di sebelah kaca lo ini, lo kasih lampu nih. Gunanya apa? Ketika lo rias, muka lo jauh lebih kelihatan gitu. Jadi lo fokus ngebedakin muka lo lebih bagus. Nah ini bisa jadi contoh yang baik nih buat pemilihan dari lampunya. Ini ada satu lemari kaca ini. Satu, gunanya kan untuk ngaca pasti. Yang nomor dua adalah untuk ngebikin ruangan kamar mandi lo terkesan lebih luas. Tapi ini ada yang unik nih, ini kan push button ya. Begitu dibuka begini, hap, lampunya langsung nyala. Dan di sini adalah tempat untuk naruh mesin cuci dan pengeringnya. Kan namanya juga apartemen, lo kan nggak mungkin jemur-jemur di luar begitu. Jelek kelihatannya apartemen lo, apalagi apartemen mewah kayak gini. Karena apartemen ini kecil, lo butuh storage yang banyak. Ini di sini dipakai buat gudang kecil-kecilan lah. Nah ini dia teman-teman, kalau lo sekarang pengen bikin lemari-lemari, jangan lupa nih bilang sama desainer interior lo. Kan lebih bagus kalau misalnya sekarang begitu lo buka lemari, bisa ada lampunya, terang jadinya. Jadi kalau mau malam kayak mau kayak gimana, lemari lo tetap terang ketika lo lagi nyari barang. Kalau di sini buat kamar mandinya, showernya ditutupin sama kaca tempered. Ada pintunya nih. Nah, kenapa sih teman-teman kita harus ingetin lo semua? Ketika lo kepengen punya rumah yang pakai showernya kaca, nah lo nggak boleh sembarangan nih milih kacanya. Kacanya tuh mesti tempered. Emang harganya lebih mahal teman-teman. Tapi itu untuk keamanan lo. Lo bayangin nih, kalau misalnya kaca ini kesenggol, abis itu pecah, kalau dia nggak tempered, dia bisa ngelukain lo semua. Tapi kalau tempered, dia hancurnya kayak kaca mobil teman-teman. Jadi nggak akan ngelukain lo sampai berdarah-darah lah gitu. Itulah gunanya si tempered. Kalau lo tetap maksa pengen rumah lo pakai kaca tapi uangnya nggak nyampe, ada satu sih solusinya, yaitu lo pasangin kaca film. Itu bisa jadi solusi yang lebih murah. Ketika kaca itu pecah, stikernya bisa ngebantu lo ngelindungin dari kecelakaan. Tapi rekomendasi gue tetap pakai kaca tempered ya. Ya namanya juga mau keren, harus ada duitnya. Dia pakai Toto standar aja di sini. Sebenarnya sayang juga ya kalau misalnya apartemen kayak gini kan mestinya udah pakai yang shower rail. Cuman ya oke lah. Yang penting mereknya adalah merek yang udah terpercaya banget di Indonesia dan banyak spare partnya. Nah, kalau lo punya apartemen yang kecil, lo mesti pinter banget nyasatin ruang ya kan? Lo tau gak gimana caranya? Ini bisa jadi contoh yang bagus nih buat apartemen-apartemen lo. Ini desainer interiornya bikin kayak begini nih. Ini kan dipakai buat pajangan-pajangan nih. Bisa foto keluarga lo, atau bisa action figure lo, atau bisa botol-botol kesayangan lo. Pokoknya hiasan lah di sini. Jadi ini tuh bisa dibuka teman-teman. Jadi ketika lo pengen nutupin barang-barang yang nggak boleh dilihat sama tamu-tamu lo mesti bikin yang model kayak gini nih.
Nah, ini kalau di sini lo bisa lihat dia dipakai untuk naruh tempat-tempat bahan makanan yang cukup lega loh teman-teman. Jadi ini bisa jadi inspirasi lo semua nih. Coba ya, kita tutup lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke kamar tidurnya. Ini kan cuma satu bedroom ya. Lo bisa lihat nih teman-teman, di sini ada untuk naruh pakaiannya nih. Di sini ada lacinya. Ini cowok-cowakan begini. Habis itu dia pakai soft closing. Ada yang lucu nih di sini. Jadi ini tuh di sini tuh cowakannya tuh runcing nih. Nah, jadi ketika ditutup nih, tek gitu, di sini kesannya adu manis nih. Nah, yang keren menurut gua adalah ini. Ini adalah kaca ditempel stiker Stanblast, di bawahnya dikasih lampu. Ngebikin ruangan ini kelihatan lebih mewah dan modern. Cuman ya begitu sih kalau menurut gue nih agak lucu ya. Ya mungkin ini cuma rumah contoh ya teman-teman ya. Mestinya sih kalau menurut gue tetap lemari yang gede sih. Karena kan buat nyimpen-nyimpen pakaian nggak mungkin cukup segini. Dan nggak semua orang Indonesia suka pakaiannya diekspos kayak gini. Tapi oke lah, desainnya banyak ngasih inspirasi kita nih di lampu-lampunya yang kayak gini. Nah ini kalau teman-teman lihat, kalau lo punya kamar tidur pakai bedside table, itu kan udah biasa teman-teman. Kalau ini beda nih. Ini solusi murah meriah, tapi menurut gua keren. Kenapa? Karena ini dia cuman kasih kabel aja, habis itu di sini ada fittingnya. Ini dia pakai namanya Edison Light. Ini jangan khawatir teman-teman, ini tuh LED. Jadi sebenarnya listriknya juga kecil, tapi bentuknya kayak zaman-zaman dulu kan, antik vintage gitu. Ini solusi yang murah nih. Kalau lu pakai bedside table harganya kan kalau yang bagus lumayan. Kalau kayak gini murah, meriah, tapi berkesannya mewah. Kalau lo tahu di episode-episode sebelumnya, gue sering bilang HPL gitu ya. Kalau ini teman-teman, ini bahannya pakai veneer. Veneer itu bisa dibilang satu level lebih mahal daripada HPL. Kenapa? Karena sebenarnya gini, kalau HPL itu kan lapisan, multiplex yang dilapis sama HPL yang kayak plastik gitu dan menyerupai kayu lah warna-warnanya. Kalau veneer itu pakai serat jati teman-teman. Jadi ini benar-benar jati asli yang tipis banget ditempel di multiplex. Jadi hasilnya lo kesannya seperti ngelihat jati gitu, mahal. Nah cuman itu dia, harganya lebih mahal daripada HPL. Kalau lo punya ruang utama sama kamar tidur, pengen kelihatan beda, lo bisa bedain di keramik ya teman-teman. Keramiknya ini, kalau yang ini kan tadi white Carrara kan, motif white Carrara. Kalau yang ini motifnya kayu. Nah ini waktu itu ada di satu episode kita, gue bilang parket ya, karena itu kebiasaan gue aja sebenarnya, parket itu kayu beneran. Kalau ini namanya vinyl motif parket teman-teman. Ini bisa jadi pilihan lo untuk ngebedain ruang tidur utama sama ruang keluarga. Nah ini bisa jadi inspirasi lo juga buat lo teman-teman. Ini dia pakai plin. Kadang-kadang plin itu tebelnya kan 10 cm. Nah kalau lo mau lihat kelihatan lebih modern, lo bisa nih kayak gini, cuma 5 cm aja. Sekedar untuk ngebikin kalau lo ngepel nggak ngotorin dari tembok lo. Nah teman-teman, ini adalah bagian dari ruang keluarganya nih. Nah ini ada satu teknologi yang lucu nih. Jadi kalau lo tiba-tiba datang tamu banyak dan lo butuh meja yang lebih besar, lo bisa lihat nih di sini nih. Jadi ini bisa lo tarik begini nih teman-teman nih. Habis itu ininya lo taruh di sini. Hap. Hap, tutup lagi sini. Hah, jadi panjang kan meja lo? Nah, ini adalah namanya furniture multifungsi. Lagi ngetren sekarang. Ini bisa jadi contoh. Kalau lo pengen bikin kayak gini, lo bisa tunjukin ke desainer interior lo atau arsitek rumah lo, suruh bikin meja kayak gini nih. Lo bilang aja, lihat dari video kita nih di sini. Seru ya? Nah, ada satu lagi teman-teman nih. Ini namanya pattern warna ya. Gue paling suka nih kalau misalnya lu sekarang kayu sungkai gini, jati ya. Ini ada orang bilang serat jati, ada juga bilang serat sungkai nih teman-teman yang tadi gue bilang ya, veneer. Itu dipadu sama warna putih duko. Habis itu dipadu sama warna hijau kayak gini nih. Perpaduan warna kayak gini bisa jadi contoh buat lo yang pengen rumahnya
sedikit berkesan vintage tapi modern. Nah, ini di sini ada ambalan nih teman-teman. Ini lucu juga sih. Kenapa? Karena ambalan ini dikasih lampu-lampu kan. Kalau lu punya pajangan-pajangan itu, apalagi pajangan itu lu beli mahal. Misalnya lu beli action figure harganya 1,5 juta, 2 juta. Lu juga pengen dong action figure lu itu bener-bener di treatment bagus secara lighting. Nah, ini lu bisa lihat nih. Dia di situ dicoak, dikasih LED strip supaya pajangan-pajangannya itu bisa lebih terekspos. Nah, ini kita sekarang lagi di yang unit besarnya nih. Ini unit agak lucu nih teman-teman, karena ini kan apartemen mahal banget ya. Tapi juga bisa lo pakai untuk invest. Jadi misalnya gini nih, ini ada nama istilahnya dual key. Jadi ada satu bagian dari rumah ini bisa lo pakai untuk disewain, satu lagi bisa lo pakai. Tapi kalau emang lo pengen ruangannya lebih besar atau anak lo udah 2, ya lo pakai aja semuanya. Yuk kita masuk sini yuk. Nah, di sini kalau bisa lo bayangin, di sini nanti akan ada pintu nih. Jadi pintu di sini untuk masuk ke rumah utamanya, ini ke rumah yang untuk lo sewain, ke kamar yang untuk lo sewain. Nah, jadi di sini karena di sini pintunya, ini tuh ada ditaruh beginian nih. Ini satu nih bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman. Jadi ini kan digini-giniin. Nah, ini bisa buat naruh tas. Nah, kalau yang di sini, ini fungsinya untuk naruh sepatu nih kayak gini. Ya kan? Jadi ini gue baru beli sepatu karena kemarin ada komen dari kalian bilang gue nggak boleh nge-review pakai sendal. Nah, makanya gue beli sepatu. Nah, yuk kita masuk sini kamar. Nah, ini bagian sebelah sini itu adalah tempat untuk naruh pakaian sama untuk dapurnya nih dari rumah yang bisa disewain. Di sini ada kompornya, di sini ada sinknya yang model di under counter kayak tadi yang di sana. Nah, di sini ini ada yang unik nih teman-teman. Jadi kalau misalnya lo butuh ruangan yang space yang besar, ya lo bisa masukin nih ininya nih, meja ini ke dalam lemari ini nih, seperti ini nih teman-teman nih. Nah, jadi bisa menghemat space lo. Nah, ini juga nih yang bagian-bagian ini kalau bisa lihat nih teman-teman, ini adalah kursi-kursinya nih, gitu. Yuk kita masuk sini. Ini kayaknya emang diciptain kamar ini untuk disewain sama perempuan, makanya warnanya banyak pink-pink. Emang sih katanya kalau nyewain buat perempuan lebih bagus teman-teman. Kenapa? Karena dia lebih apik. Jadi kontrakan lo atau kos-kosan lo bakal dirawat lebih baik. Tapi ada juga kekurangannya. Kalau kata pakar properti, kalau lo nyewain ke perempuan, emang itu bagian baiknya, tapi bagian buruknya apa? Banyak komplainnya. Kita masuk sini yuk. Di bagian sini ada kamar mandinya nih teman-teman. Nah, di bagian sini kalau teman-teman lihat ya, kayak rumah-rumah macam Tony Stark gitu, bener-bener modern banget. Ini tuh pakai kaca one way, di sininya ditaruh TV. Nah, tuh bisa lihat kan teman-teman kan. Jadi kesannya di sini tuh bener-bener flat aja. Ini bener-bener ide keren banget lah. Tapi ya itu dia teman-teman. Kalau kekurangannya adalah kalau lampu lu terlalu terang, TV-nya jadi nggak terlalu kelihatan. Itu yang makanya gue bilang lampu itu jangan cuma satu buat nerangin seluruh ruangan, tapi harus banyak jadi lo bisa redupin atau bisa terang banget sesuai keinginan lo. Kalau kamar mandinya nggak ada beda sama kamar mandi yang unit one bedroom sama study tadi, dia pakai keramik model White Carrara sama White Carrara yang keset ini. Inspirasi buat teman-teman juga nih ada satu ya. Di kamar mandi ini yang gue suka adalah tempat pembuangan airnya nih, floor drainnya nih teman-teman. Nah, ini bentuknya tuh pakai keramiknya lagi nih yang kayak gini. Jadi kesannya bener-bener clean banget dan modern banget. Ini bisa jadi contoh buat arsitek lo ketika lo mau bikin kamar mandi. Floor drainnya lo bilang aja minta yang kayak gini. Kesannya lebih modern daripada lo pakai bulat-bulat besi begitu kan. Nah, kalau ini teman-teman bisa lihat, ini adalah tempat tidur nih. Jadi dia bisa dilipat langsung jadi tempat tidurnya. Jadi kalau teman-teman nanya di mana tempat tidurnya, inilah tempat tidurnya. Nah, ini ada satu panel warna nih teman-teman. Jadi panel warna yang kalian lihat di sini, ini bisa jadi inspirasi nih ketika lo milih warna-warna nih. Kalau lo gabungin semua warna di sini, pasti match. Inilah makanya ketika lo sekarang pengen ngedesain rumah, boleh dimulai dari Pantone warnanya. Nah, ini kan tadi yang gue bilang nih ada pintunya nantinya. Ini berarti kita udah masuk ke kamar
yang tidak disewakan lah ceritanya. Apartemen ini besar ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada islandnya. Di sini pakai kompor listrik. Nah teman-teman, kalau lo punya apartemen yang kelas mewah kayak begini, jangan lupa perintilannya juga harus mewah. Nih kayak gini nih. Ini lemari es bos nih, keren banget kan? Di sini pakai kaca tempered warna hitam, ngebikin ruangan lo makin kelihatan mewah. Ketika lo punya apartemen yang udah mewah kayak gini, barang-barang di dalamnya juga nggak boleh sembarangan. Gue bukan ngomongin mereknya lo nih bos, banyak merek lain yang kayak gini. Tapi lo mesti boleh milih lemari es dengan kualitas kayak gini materialnya. Lihat nih, ada yang unik nih di sini nih. Nah, ini kan bagian sini kan tempat dari meja makannya. Meja makan itu gue pernah bilang di episode yang sebelum-sebelumnya, kalau untuk ruangan yang nggak terlalu besar, karena ini kan bentuknya bangunan dari SQRS ini kan agak membulat teman-teman. Jadi di bagian situ ya lebih kecil kan. Nah, jadi bisa lo gunain pakai meja modelnya bulat. Nah, bentuk itu boleh lu pikirin teman-teman ketika lo memilih lampu. Bentuk dari satu elemen furniture di dalam rumah lo itu harus bisa saling bersinergi nih. Kayak gini nih contohnya nih, lampunya bulat, meja juga bulat. Nah ini enak banget buat 4 orang. Diameternya jangan lupa teman-teman, paling sedikit 90 cm. Nah teman-teman, dari tadi gue ngomong yang namanya White Carrara kan. Nah kalau teman-teman bisa lihat nih, White Carrara yang ubin sama White Carrara yang bener-bener marmer. Nah, ini nih, ini yang kalau zaman dulu banyak di rumah-rumah orang yang kaya. Sekarang kita bisa pakai White Carrara untuk keramik kita dengan harga yang lebih terjangkau dibandingin pakai White Carrara beneran. Nah, di sini ini apa nih? Ini adalah satu tempat penyimpanan. Jadi ketika lo teman-teman lo datang ke sini, abis itu lo pengen ngejamu mereka, misalnya minum wine atau lo mau bikinin mereka kopi, di sini ternyata ada satu lemari untuk nyimpen-nyimpen begitu. Nih, cukup gede kan jadinya kan? Di sini bisa taruh mesin kopi, di sini bisa taruh gelas-gelasnya digantung-gantung, sama buat naruh piring-piring. Nah, itulah teman-teman, ketika lo punya apartemen, walaupun segede-gedenya apartemen ya, pasti kan nggak mungkin gede banget kayak rumah, kecuali lo beli penthouse. Nah ini bisa jadi inspirasi buat lo, buat area penyimpenannya. Yang di belakang situ tuh meja makan, ini sekarang adalah ruangan keluarganya. Gue kritik dikit lah, ini kan ada TV di sini ya, kenapa sofanya ditaruh di sini, ya kan? Jadi susah nontonnya begini. Mestinya mungkin sofanya ada ngadepnya ke sini, jadi kita nontonnya enak, ya kan? Ya itu aja sih kritiknya, sedikit aja. Kalau yang lainnya sih tempat ini bener-bener mewah lah, bagus. Yuk kita lihat nih kamar anaknya sama kamar orang tuanya ya. Jadi kamar mandinya itu teman-teman, kalau buat yang ukuran besar ini, yang bagian disewain punya satu kamar mandi, yang bagian dipakai sendiri punya 2 kamar mandi. Satu kamar mandi umumnya buat semua orang, sama yang satu lagi nanti kamar mandi utamanya. Ini adalah kamar tidur anaknya. Ini agak jarang di Indonesia sih menurut gue, tapi mungkin ini bisa ngerubah mindset kita nih. Jadi di sini dia pakai kaca nih teman-teman, untuk sebagai sekat dari kamar tidur anaknya. Nah, lucu juga sih sebenarnya. Jadi dia di sini pakai kaca. Habis itu lo pasti mikir nih, kasihan banget jadi anaknya, mau ngapa-ngapain bisa kelihatan terus sama bapak ibunya. Ya enggak lah, nanti kasih korden kali, nutup. Yuk. Nah, di kamar anaknya ini, lo pasti nanya nih dari tadi, mana tempat tidurnya? Nih, tempat tidurnya tersembunyi di sini. Sistemnya sama kayak yang tadi. Jadi kakinya dulu teman-teman dilipat ke kiri, dilipat dulu gini. Oke, habis itu diturunin. Oke. Kuncinya dibuka dulu. Oke. Nah. Tuh, bisa lihat ya teman-teman, di situ ada engselnya tuh muter. Nah, setelah itu kita tarik sininya. Oke. Nah, tarik deh. Oke. Yes, jadilah lo tidur di sini. Oke lah, ini konsepnya. Jadi inilah yang dinamain furniture multifungsi.
lagi ngetren nih buat tempat-tempat yang kamarnya kecil. Yuk, sekarang kita masuk kamar orang tuanya. Yuk. Nah, ini kamar utamanya nih. Kamar utamanya itu nuansanya keren. Nuansanya warna hijau Tosca dicampur gold. Itu ngebikin ruangan kamar tidur utama ini jadi berkesan mewah. Kita masuk ke dalam sini. Nah, ini dia nih. Ini udah pada nyengir-nyengir nih semua nih. Kenapa? Karena ini kamar mandinya bisa kelihatan dari tempat tidur, ya kan? Oke, yuk kita lihat sini. Nah, di sini seperti yang tadi gue bilang, ini inspirasi yang keren banget buat lo, buat temen-temen nih. Jadi sekarang tuh kalau menurut gue agak jadul ya kalau kita pakai lampu di bedside table. Kalau ini kan digantung begini nih, jadi bedside table lo bisa clean. Lo bisa naruh barang-barang lebih banyak daripada lo taruh di situ ada lampunya. Lo tahu nggak kenapa di sini ada pajangan jam pasir? Gunanya adalah ketika lo lagi berbuat, ya kan? Lo tahu berapa lama lo berbuatnya. Nah, ini dia nih. Nah, di bagian sininya kalau teman-teman lihat, ini pakai fabric nih teman-teman. Jadi kalau di episode yang sebelumnya yang di Discovery Bintaro itu kan dia pakai HPL. Nah, kalau yang ini buat di kamar tidur dan juga bukan ruang tamu ya, karena kan kamar tidur pasti lebih bersih daripada ruang tamu. Jadi kita boleh pilih pakai fabric kayak gini dicampur sama yang ini Oscar nih teman-teman. Nah, jadi ngebikin kamar lo itu berkesan lebih mewah. Nah, ini yang gue bilang tadi teman-teman. Warna emas ini dicampur sama warna hijau begini, itu benar-benar paduan yang bagus teman-teman. Ngebikin rumah lo itu berkesan lebih bling-bling lah, lebih mewah gitu. Jadi ini bisa jadi inspirasi buat temen-temen nih. Meja ini difungsiin juga sebagai meja rias nih. Walaupun ukurannya kecil, namanya juga di apartemen, lo bisa fungsiin ini sebagai meja rias. Nah, jadi kalau namanya juga kamar tidur utama, pasti ada walk-in closet-nya dong teman-teman. Nah, inilah walk-in closet-nya. Biarpun kecil, tapi cukup. Karena ini kan apartemen, nggak mungkin dong kita punya walk-in closet yang besar. Tapi walk-in closet itu untuk apartemen-apartemen yang kelasnya udah mahal kayak gini, itu adalah satu keharusan. Di layoutnya ini udah dipikirin ya sama arsiteknya. Di sini ada meja buat aksesoris. Nah, ini yang gue bilang nih teman-teman, hijau ini sama emas ini bener-bener keren lah kalau menurut gue. Jadi dia banyak pakai aksesoris kayak gitu. Jangan lupa kalau lo sekarang udah pengen pakai warna emas kayak begini, lo jangan lupa nih sampai gantungan-gantungan kayak gininya buat hanger baju lo juga harus emas. Jadi bener-bener serasi. Lo mesti nyari-nyari tuh spesial karena jarang yang jual kayak begini. Jadi ketika lo sekarang pengen bikin yang temanya emas sama hijau doang, jangan ada satu yang di sini tiba-tiba keluar perak nih, kurang bagus kelihatannya. Nah, di bagian sebelah sininya karena ini tempatnya kecil, selalu banyak kaca cermin. Gunanya ya untuk ngelebarin besaran dari ruangan lo. Nah, ini lo kalau bisa lihat di kamar mandinya itu ada kloset Toto yang mahal. 8 juta nih harganya nih. Bedanya kloset Toto yang murah, yang 4 juta, 3-4 jutaan sama yang 8 jutaan kayak gini apa? Kalau lu duduk lebih lebar, jadi ketika lu pup lebih nyaman. Cuman gue kritik sedikit lah, showernya yang digantung itu mestinya bisa lebih mahal, karena ini apartemen kan mahal. Materialnya mestinya bisa dipilih yang harganya sesuai sama harga klosetnya. Tapi kan barang-barang kayak gini santai lah, bisa lo ganti setelah lo beli tempat ini. Nah, ini adalah kamar mandi umumnya nih yang dipakai anak sama tamu nih kalau di sini. Ini ada satu nih tips buat teman-teman. Di sini ada floor drain. Di sini juga ada floor drain. Nah, inget-inget nih teman-teman, ketika ngebikin kamar mandi, bilangin sama arsitek lo, ada 2 floor drain kamar mandi minimal. Satu buat yang di area luar shower, satu lagi di area shower. Nah, ini sekarang gue udah bareng lagi sama Mas Hami. Ini gue sekarang pakai masker nih, soalnya lagi zaman COVID. Kalau Mas Hami nggak usah pakai, karena kan gue udah pakai. Sekarang kita mau nanya nih, Mas Hami, kenapa orang harus beli di SQRest ini? Di tahap 1 ini, luas lahan kita sekitar 8 hektar. Mungkin untuk koridor 1 tuh biasanya kita sebutnya tuh Pondok Indah Fatmawati. Kita yang terbesar. Dan ada 5 tower sedang pasarkan sekarang ini. Dan yang kedua masalah akses juga ya. Nah, dari kita SQ ini kita diapit oleh 2 MRT. Ada Lebak Bulus dan ada Fatmawati. Untuk akses kendaraan pribadi pun juga sangat mudah karena kita dekat sekali sama pintu tol. Oke, ini pertanyaan yang paling penting
buat lo semua yang pengen tahu. Masalah harga kan? Sama bisa dicicil berapa kali DP-nya. One bedroom plus one study itu harganya kita start dari 2,4. Yang ini dual key kita start dari sekitar 4,8. Nah, lo jangan khawatir kalau denger harganya. Kedengerannya kayak mahal, tapi lo tadi udah didengerin kan sama Mas Hami? Ini investasi yang bagus banget. Dengan segitu banyaknya orang yang bisa nyewa di sini, gue yakin cepet banget balik modalnya. Kalau emang lo sekarang tertarik, pengen beli, pengen tahu lebih lanjut, lo bisa hubungin nih nomor teleponnya di sini. Oke, sekian episode kita yang kali ini. Jangan lupa bantu kita like, share, sama subscribe video-video kita. Follow Instagram kita di @arsitekturindonesia. Kalau lo ada pertanyaan, lo bisa tulis di komen di sini, atau lo bisa ke Instagram kita. Atau lo bisa juga email ke email kita arsitektur.indonesia@gmail.com. Ciao!